Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Gevarina Iza. NIM saya 252101040090. Saya di sini akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Perubahan Sosial dan Pendidikan Islam. Perubahan sosial terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat yang mencangkup perubahan nilai norma, perilaku, pola hubungan sosial, hingga struktur sosial. Perubahan sosial berlangsung karena masyarakat selalu berkembang mengikuti kebutuhan hidup dan perkembangan zaman, sehingga manusia yang dinamis selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial pada era modern berlangsung sangat cepat karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi telah mengubah cara berkomunikasi masyarakat. Dulu, komunikasi dilakukan secara langsung atau melalui surat, sedangkan sekarang dapat berkomunikasi dengan mudah lewat media sosial dan internet. Ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, terjadi semua lapisan masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi di semua jenis masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Yang kedua, berlangsung secara terus-menerus. Perubahan sosial bersifat berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Kehidupan masyarakat akan selalu mengalami perkembangan sesuai kebutuhan dan kondisi zaman. Yang ketiga, memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Perubahan sosial tidak hanya terjadi pada satu bidang tertentu, tetapi memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan dalam satu bidang biasanya akan memengaruhi bidang lainnya. Misalnya, perkembangan teknologi, komunikasi tidak hanya memengaruhi cara masyarakat berinteraksi, tetapi juga memengaruhi bidang pendidikan, ekonomi, dan budaya. Dalam bidang pendidikan, teknologi membantu proses belajar. Yang keempat, perubahan sosial dapat memberi dampak yang baik maupun buruk bagi masyarakat. Dampak positif perubahan sosial meningkatkan ilmu pengetahuan, berkembangnya teknologi, serta kemudahan dalam komunikasi dan transportasi. Namun, dampak negatifnya adalah menurunnya nilai moral akibat pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Yang kelima, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Perubahan sosial dapat terjadi karena adanya faktor yang berasal dari dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat. Yang keenam, kecepatan yang berbeda-beda. Perubahan sosial memiliki tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Ada perubahan yang berlangsung lambat dan ada juga yang berlangsung sangat cepat. Yang ketujuh, terjadi penyesuaian sosial. Setiap perubahan sosial akan menyebabkan masyarakat melakukan penyesuaian terhadap kondisi baru. Penyesuaian tersebut diperlukan agar masyarakat mampu bertahan dan mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya yang C, bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan evolusi. Perubahan evolusi merupakan perubahan sosial yang berlangsung secara perlahan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Perubahan ini terjadi sedikit demi sedikit sehingga masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami perubahan sosial. Yang kedua, perubahan revolusi. Merupakan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan ini dapat mengubah sistem sosial, pola kehidupan, dan struktur masyarakat dalam waktu singkat. Yang ketiga, perubahan yang direncanakan. Merupakan perubahan sosial yang dilakukan secara sengaja oleh individu, kelompok, atau lembaga tertentu dengan tujuan memperbaiki kehidupan masyarakat. Yang keempat, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan ini tidak direncanakan merupakan perubahan sosial yang terjadi di luar kehendak masyarakat dan seringkali sulit diprediksi sebelumnya. Perubahan ini biasanya muncul secara tiba-tiba, sehingga masyarakat harus menyesuaikan diri dalam waktu singkat. Yang kelima, perubahan kecil. Perubahan kecil merupakan perubahan sosial yang tidak memberikan pengaruh besar terhadap struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Yang keenam,
Perubahan besar. Perubahan besar merupakan perubahan sosial yang membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan ini dapat mengaruhi struktur sosial, sistem ekonomi, pendidikan, budaya, dan pola kehidupan masyarakat secara luas. Selanjutnya D. Teori perubahan sosial. Dalam ilmu sosiologi, perubahan sosial dijelaskan melalui beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, teori evolusi. Merupakan teori perubahan sosial yang menjelaskan bahwa masyarakat berkembang secara bertahap dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Yang kedua, teori konflik. Teori konflik menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya pertentangan atau konflik antara kelompok dalam masyarakat. Teori ini beranggapan bahwa kehidupan sosial tidak selalu berjalan harmonis karena setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Yang ketiga, teori fungsionalis, yakni menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan memiliki fungsi masing-masing. Ketika terjadi perubahan pada satu bagian masyarakat, maka bagian lain juga akan menyesuaikan diri agar keseimbangan sosial tetap terjaga. Yang keempat, teori siklus. Menjelaskan bahwa perubahan sosial berlangsung seperti sebuah siklus atau putaran yang terus berulang dalam kehidupan masyarakat. Menurut teori ini, setiap masyarakat atau peradaban akan mengalami masa berkembang mencapai puncak kejayaan, mengalami kemunduran, dan kemudian muncul kembali dalam bentuk baru. Yang kelima, teori modernisasi. Teori modernisasi menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi karena masyarakat berusaha mencapai kehidupan yang lebih maju melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, faktor-faktor perubahan sosial. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat sendiri. Contohnya, bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik sosial, revolusi. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat. Contohnya, budaya asing. Masuknya budaya asing menjadi salah satu faktor perubahan sosial terbesar di era globalisasi. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi menyebabkan hubungan antar negara menjadi semakin terbuka. Selanjutnya, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi menjadi faktor utama perubahan sosial di era modern. Selanjutnya, bencana alam. Masyarakat yang terkena bencana biasanya harus menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan baru. Selain memengaruhi kehidupan sosial, bencana alam juga berdampak terhadap ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, pengertian pendidikan Islam sebagai agen perubahan sosial. Pendidikan Islam merupakan salah satu lembaga sosial yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mempelajari ilmu agama, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, moral, pola pikir, dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peran pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Yang pertama, membentuk moral dan akhlak masyarakat. Salah satu peran utama pendidikan Islam adalah membentuk moral dan akhlak masyarakat. Pendidikan Islam mengajari nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kesopanan, kerja keras, dan rasa hormat terhadap orang lain. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan Islam tidak hanya memberi ilmu agama, tetapi juga membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir, kreativitas, dan keterampilan. Dalam era globalisasi, masyarakat membutuhkan generasi yang mampu bersaing dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, pendidikan Islam harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang cerdas secara intelektual, sekaligus memiliki moral yang baik. Saat ini, banyak lembaga pendidikan Islam memulai memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menanamkan nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menanamkan nilai sosial dalam kehidupan masyarakat.
Dalam ajaran Islam, manusia diajarkan untuk hidup saling membantu, menghormati, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Melalui pendidikan Islam, peserta didik diajarkan pentingnya sikap gotong royong, kerjasama, toleransi, dan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, menjadi filter terhadap pengaruh budaya asing. Globalisasi menyebabkan budaya asing masuk dengan sangat mudah melalui internet, televisi, film, musik, dan media sosial. Tidak semua budaya asing sesuai dengan nilai agama dan budaya Indonesia. Pendidikan Islam memiliki fungsi penting bagi filter terhadap pengaruh budaya asing yang negatif. Selanjutnya, tantangan pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat memberikan berbagai tantangan besar bagi dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Yang pertama, ada perkembangan teknologi digital. Penggunaan teknologi yang tidak terkontrol juga dapat memberikan dampak negatif seperti kecanduan media sosial, menurunnya interaksi sosial, serta menyebarnya informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu membimbing peserta didik agar menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Yang kedua, pengaruh globalisasi. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi pendidikan Islam karena tidak semua budaya asing sesuai dengan nilai Islam dan budaya Indonesia. Banyak generasi muda memulai meniru gaya hidup bebas dan budaya modern yang bertentangan dengan norma agama. Pendidikan Islam harus mampu memperkuat pemahaman agar peserta didik tidak mudah terpengaruh oleh budaya negatif dari luar. Yang keempat, menurunnya moral generasi muda. Perubahan sosial juga menyebabkan munculnya berbagai masalah moral seperti kurangnya sopan santun, rendahnya rasa hormat kepada guru dan orang tua, serta meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter peserta didik agar memiliki akhlak mulia dan kepribadian yang baik. Yang kelima, persaingan pendidikan modern. Hal tersebut menjadi tanggapan bagi lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu bersaing tanpa meninggalkan nilai agama. Pendidikan Islam harus mampu mengembangkan sistem pembelajaran yang modern, kreatif, dan inovatif agar tetap diminati masyarakat. Selanjutnya ada upaya pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Pendidikan Islam harus mampu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan ajaran Islam sebagai dasar utama pendidikan. Pendidikan Islam harus mampu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan ajaran Islam sebagai dasar utama pendidikan. Yang pertama, mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum pendidikan Islam harus mampu menggabungkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar peserta didik memiliki kemampuan yang seimbang antara intelektual dan spiritual. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam mulai menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Yang kedua, teknologi dalam proses pembelajaran. Pendidikan Islam perlu memanfaatkan perkembangan teknologi agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami peserta didik. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui video edukasi, aplikasi pembelajaran, e-book, kelas online, dan media digital lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi, peserta didik dapat memperoleh materi pembelajaran dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, teknologi juga membantu guru menyampaikan materi pembelajaran secara lebih kreatif sehingga peserta didik tidak mudah merasa bosan dan dalam proses belajar. Yang ketiga, memperkuat pendidikan karakter dan moral. Perubahan sosial yang terjadi saat ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah moral dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh media sosial, budaya asing, dan gaya hidup modern menyebabkan sebagian generasi muda mulai mengalami penurunan moral dan akhlak. Oleh sebab itu, pendidikan Islam harus lebih menekankan pendidikan karakter dan moral dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan karakter menjadi salah satu upaya penting agar peserta didik mampu menghadapi perubahan sosial tanpa kehilangan nilai agama dan moral. Adapun yang pertama yaitu meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik.
Guru merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan pendidikan Islam. Dalam menghadapi perubahan sosial, guru tidak hanya dituntut memahami ilmu agama, tetapi juga harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru harus memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital, memahami metode pembelajaran modern, serta mampu membimbing peserta didik menghadapi tantangan kehidupan modern. Selain itu, guru juga harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari. Dengan guru yang berkualitas, proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Guru yang kreatif dan inovatif juga dapat membantu proses peserta didik lebih baik dan semangat dalam belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.